Karena di sini aturannya tidak boleh menggeser guru honorer di sekolah induk. Jadi tetap ya, kalau yang ini kelebihan guru tidak bisa mendapatkan, maka yang menjadi pemenang itu pemenang yang kedua. Nah, ini untuk tahun 2022 kemarin. Nah, ini yang 2023. Perbedaan untuk penempatan prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 dengan penempatan pada seleksi P3K tahun 2022 ya. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan perbedaannya seperti apa ya. Karena untuk seleksi 2023 tentunya nanti akan segera dibuka juga perkiraan bulan September ya. Oke, teman-teman semua, untuk penempatan nanti berlaku untuk P1, P2, P3 ataupun nanti untuk pelamar umum ya. Untuk 2023 tentunya sekalipun menggunakan Permendikbud nomor 20 tahun 2022, tentunya ada sedikit perbedaan berkaitan dengan penempatan ya. Oke. Saya ulangi lagi teman-teman semua, untuk sekedar mengingatkan, nanti kita lihat dan cek kira-kira perbedaannya ada di mana ya. Untuk seleksi tahun 2022, ini formasi mengikuti menang ya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ini diilustrasikan, ini saya akan berikan beberapa ilustrasi untuk yang tahun 2022 dulu. Misalkan teman-teman semua ada dua formasi dibuka ya. Nah, dulu yang membuka formasi adalah di sekolah A dan di sekolah B. Nah, ada 4 kebutuhan ya. Nah, kebutuhannya di sekolah A1, di sekolah B1, sekolah C1, sekolah D1. Ya. Nah, setelah di ranking teman-teman, ternyata pemenangnya ada di sekolah C, ada di sekolah D. Maka yang tadinya formasi dibuka di sekolah A, maka nanti formasinya akan dipindahkan ke sekolah di mana di dalamnya ada guru yang menjadi pemenang atau menjadi peringkat pertama ya setelah ada perankingan. Begitu juga di sekolah B, maka nanti formasinya akan berpindah dari sekolah B ke sekolah D atau dari sekolah A ke sekolah C. Ya, ini untuk 2022. Kemudian ilustrasi yang lain, ini formasi juga masih mengikuti pemenang ya. Nah, ini diilustrasikan. Ada satu formasi itu dibuka di sekolah A. Ya, nah di sekolah A juga ada guru honorer di situ ya. Nah, kemudian di sekolah B itu tidak membuka formasi dan juga tidak ada guru honorernya di situ ya. Nah, di sekolah C ada kelebihan guru. Nah, sekolah C ada kelebihan guru, sekolah D juga ada kelebihan guru. Ya, formasinya sudah ada dan dibuka di sekolah A, gitu ya. Maka ini formasi tetap mengikuti pemenang. Nah, pemenangnya ternyata ada di sekolah D yang merupakan sekolahan yang mempunyai kelebihan guru. Maka pemenang ini nanti akan dipindahkan ke sekolah yang kosong, yaitu sekolah B. Dan juga formasi yang tadinya dibuka di sekolah A, maka nanti dipindahkan di sekolah B juga ya, mengikuti pemenang ya. Maka nanti akhirnya yang terisi adalah sekolah B ya, di sekolah B, di mana pemenangnya dari sekolah C, dan formasinya yang tadi dibuka sekolah A, pindah ke sekolah B. Ini adalah ilustrasi yang kedua untuk tahun 2022. Nah, untuk ilustrasi yang ketiga teman-teman semua, nah ilustrasi ketiga ini, masing-masing ada satu kebutuhan. Di sekolah A satu kebutuhan formasi, sekolah B juga ada kebutuhan ya, kebutuhan ini bahkan ada 2 kebutuhan ya. Di sini juga ada kebutuhan. Tapi ternyata yang membuka itu ya, di sini ada satu guru honorer, di sini ada 2 honorer ya, kelebihan guru. Di sini ada 2 honorer, kelebihan guru. Tapi yang dibuka formasinya ada di sekolah A dan ada di sekolah B ya. Nah, setelah melewati perankingan, ternyata pemenangnya ini ada di sekolah C dan ada di sekolah D. Nah, ini yang dapat adalah teman-teman semua yang menjadi pemenang kedua. Ya, nah, ini berarti formasinya tetap diberikan untuk guru honorer yang menjadi pemenang kedua dan juga diberikan kepada guru honorer yang ada di sekolah B yang menjadi pemenang kedua. Kenapa bukan pemenang pertama? Karena di sini aturannya tidak boleh menggeser guru honorer di sekolah induk. Jadi tetap ya,
Kalau yang ini kelebihan guru tidak bisa mendapatkan, maka yang menjadi pemenang itu pemenang yang kedua. Nah, ini untuk tahun 2022 kemarin. Nah, ini yang 2023 beda teman-teman semua ya. Jadi, ini diilustrasikan bahwasanya instansi memiliki kebutuhan 4 formasi, yaitu di sekolah A, di sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Ini masing-masing ada 4 formasi. Ya, masing-masing kebutuhan 1, 1, 1, 1. Kemudian dibuka 2 formasi di instansi. Nah, ini dibuka 2 instansi, 2 formasi di instansi. Maka nanti ini formasinya ada di dinas pendidikan, ya. Nah, kuota formasi terpakai, namun formasi tetap pada dinas pendidikan. Gitu, ya. Nah, ternyata dari 4 pelamar ini, ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan ada di sekolah D. Maka dari dinas langsung formasi itu diberikan ke pemenangnya, yaitu yang di sekolah C dan di sekolah D. Jadi ini tidak sekolah yang membuka, jadi dinas provinsi ini yang tetap memegang kendali, di mana dia tahu formasinya yang dibuka hanya 2, ya. Kebutuhannya memang butuh semua. Nah, langsung nanti formasi diberikan atau ditujukan ke sekolah yang mempunyai peringkat paling tinggi. Itu perbedaannya, ya. Jadi yang 2023 ini sebenarnya sangat simpel sekali, ya. Jadi teman-teman semua, sekalipun nanti di sekolah teman-teman semua ada kebutuhan, tapi formasinya tetap nanti akan diberikan kemana itu belum tahu, karena nanti akan melewati perankingan, ya. Jadi A pun ada kebutuhan, B ada kebutuhan, tapi setelah di ranking ternyata yang tertinggi nilainya di sekolah A dan di sekolah D, maka dinas pendidikan langsung mengarahkan formasi itu diberikan untuk pemenang, yaitu di sekolah yang bersangkutan. Itu bedanya, ya. Kalau tadi ada beberapa simulasi, di 2023 cukup simpel teman-teman semua, ya. Dan tentunya itu juga tidak akan terlepas dari mekanisme ini teman-teman semua, ya. Mekanismenya adalah nanti penempatan prioritas 1 dulu, di mana nanti yang diutamakan dulu adalah THK 2, ya. THK 2 di ranking, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, baru nanti guru swasta. Nah, nanti kalau hasil dari siswa, maka nanti akan dilanjutkan untuk THK 2, guru THK 2, ya, atau P2, prioritas 2. Nah, kemudian prioritas 3 bahkan nanti yang ke umumnya, gitu, ya. Nah, ini mekanisme PG itu ternyata yang pertama nanti adalah perankingan terhadap THK 2 dulu, kemudian baru honorer negeri, lulusan PG, baru swasta. Nah, mekanismenya seperti tadi, ya. Misalnya ada THK di 4 sekolah, masing-masing 1, ya, THK-nya. Formasinya ada 2, maka THK ini di ranking, yang tertinggi nanti diberikan ke sekolah itu untuk formasinya. Begitu teman-teman semua, ya. Kemudian untuk seleksi menggunakan chat itu akan diberlakukan untuk THK 2 yang tentunya tidak lulus passing grade di tahun 2021, ya. Jadi ini P2 masuknya. Kemudian untuk guru honorer, ini juga sekolah yang guru yang mengabdi di sekolah negeri tapi belum passing grade. Ini kategorinya adalah P3, ya. Kemudian lulusan program pendidikan guru, nah ini prajabatan, ya. Nah, ini masuknya pelamar umum nanti. Kemudian guru non ASN. Nah, ini bisa dari swasta ataupun nanti dari sekolah negeri, ya. Nah, ini tentunya harus yang terdaftar dapat kurang lebih 3 tahun. Guru swasta yang terdaftar dapat ini juga masuknya adalah P4. Ini dengan menggunakan chat, ya. Kemudian mekanismenya untuk THK 2 dan pelamar umum ini juga berbeda. THK 2 nanti tetap chat, tapi untuk yang diujikan itu hanya observasi saja. Tapi kalau P4 nanti sosiokultural, ya, manajerial, kompetensi teknis, dan wawancara juga, ya. Dimana untuk bobotnya sudah jelas. Kompetensi teknis ini 100 butir soal, waktunya 120, bobotnya 50%. Manajerial ini 25 soal, waktu 25 menit, bobotnya 30%, tapi ini digabungan dengan sosiokulturalnya, yang soalnya ada 20 dan 15 menit waktunya. Nah, ini digabung, ini bobotnya 30%. Nah, ini baru 80%, baru yang terakhir adalah wawancara, ya. 10 soal 10 menit, ini 20%. Kemudian untuk guru ini ada tambahan afirmasi teman-teman semua, ya. 2023 masih menggunakan afirmasi
sertifikat pendidikan 100% dari kompetensi teknis, berapapun nilainya. Ketika dia adalah guru yang bersertifikat pendidikan, maka nanti nilai kompetensi teknisnya adalah full ya. Nah, jadi 50% ya. Kemudian yang disabilitas ini juga dapat tambahan nilai atau afirmasi sebesar 10% dari kompetensi teknis, gitu ya. Nah, itulah perbedaan dari mekanisme penempatan guru ya untuk 2002 dan 2023. Oke, selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.